Halo Maxian, halo traders, kembali lagi bersama saya Adam Ibrahim Aji selaku analis dari PT Maxco Futures yang seperti biasa di awal minggu kita akan review mengenai kejadian dari sisi event makroekonomi yang berpotensi memberikan sebuah mover di minggu ini ya. Kita tahu bahwa di minggu lalu US dollar ditutup dalam kondisi yang relatif bullish akibat data US PCE yang menunjukkan adanya improvement kembali ya, sehingga hal tersebut bisa memicu Federal Reserve untuk menaikkan kembali suku bunga 25 BPS di bulan Juni nanti. Namun sebelum saya melanjutkan, saya ingin menginformasikan seperti biasa mengenai reward program dari PT Maxco Futures, di mana rekan-rekan bisa melakukan trading dengan menukar ke beberapa hadiah ya. Ini sangat menarik sekali nih rekan-rekan. Jadi rekan-rekan tidak hanya bisa berpotensi untuk mendapatkan profit, tapi juga bisa mendapatkan reward itu sendiri ya, berupa handphone, kemudian ada mobil juga, motor, iPad, dan lain sebagainya. Jangan lupa melakukan trade di Maxco Future karena kita menawarkan beberapa sebuah komisi yang rendah, kemudian spread yang kompetitif, dan juga tentunya withdraw dan deposit yang cepat. Oke, mungkin dari sisi reward program sudah saya sampaikan, mungkin saya akan coba langsung share screen terlebih dahulu ya, ke beberapa event yang berkaitan dengan event ekonomi di minggu ini. Mungkin saya akan informasikan terlebih dahulu bahwa di hari Senin ini mungkin kita mendapatkan adanya informasi bahwa hampir seluruh bank libur di sini. Kita bisa lihat UK, kemudian US, kemudian Euro juga di sini libur ya dari sisi bank, sehingga ada potensi volatilitas itu bisa pick up di hari Selasa dan juga Rabu nanti ya, menanggapi adanya hari libur di hari Senin awal minggu ini ya. Dan hal ini sangat berpotensi sekali cukup besar, volatilitas bisa pick up di sepanjang minggu, bahkan tidak hanya Selasa Rabu juga, tapi juga bisa ke hari Kamis dan juga Jumat ya. Kenapa? Karena di sini ada beberapa event yang berkaitan dengan CPI dari sisi Euro dan juga NFP di Amerika Serikat, which is ini bisa menjadi konfirmator bagi kita dan juga investor dan juga Federal Reserve mungkin apakah mereka perlu menaikkan suku bunga lanjutan atau tidak ya. Karena pasar tenaga kerja ini menjadi sebuah key point dan juga konfirmator karena Federal Reserve itu pada dasarnya sedang memantau pasar tenaga kerja. Kita beralih ke headline ya. Di minggu lalu kita mendapatkan adanya sebuah data PCE yang menunjukkan adanya improvement dari sisi monthly by monthly-nya. Di sini personal income meningkat ya, 0,3 naik ke 0,4. Kemudian dari sisi personal spending-nya meningkat dari 0% ke 0,8. Kemudian dari sisi PCE core-nya di sini monthly-nya meningkat juga dari 0,3 ke 0,4. Kemudian ditambah year on year-nya pun meningkat ya dari 4,6 ke 4,7. Hal ini yang menyebabkan US dollar mendapatkan traksi yang relatif bullish karena data di sini itu menunjukkan adanya keseragaman meningkat ya. Which is kalau misalkan seperti ini mengindikasikan bahwa tingkat inflasi di US mungkin masih berada stay di level 5%, which is masih di atas target Federal Reserve. Dan langkahnya apa? Konsekuensinya tentu ini bisa memicu adanya sebuah kenaikan kembali 25 BPS di bulan Juni. Tapi konfirmasi itu diperlukan dan konfirmasinya itu terjadi di minggu ini di hari Jumat berkaitan dengan data US NFP seperti itu. Oke. Kemudian topik utama lainnya ini berkaitan dengan debt limit. Ini memberikan adanya sebuah positivity dari sisi debt limit itu sendiri, sehingga hal ini bisa memicu sebenarnya sentimen terhadap US dollar relatif bergerak turun ya, mungkin karena adanya aksi profit taking. Walaupun kita mendapatkan adanya improvement dari sisi data, tapi kita mendapatkan adanya sebuah positivity dari sisi debt limit itu sendiri. Hal ini cenderung memberikan sebuah sentimen yang campur aduk terhadap US dollar ya. Di satu sisi data ini berpotensi membuat US dollar terus menguat, tapi dengan adanya positivity mengenai debt limit, ini bisa menekan US dollar yang tadinya sudah bergerak naik di minggu lalu ya. Artinya apa? Bahwa US dollar masih cenderung mendapatkan sentimen yang netral.
Sentimen netral ini akan cenderung berpengaruh terhadap lawan dari pair di lawannya ya. Contohnya seperti Euro USD. Kita tahu USD-nya netral, kita pantau Euro sentimen seperti apa, seperti itu. Kemudian USD JPY. USD-nya netral, kita tinggal pantau JPY-nya seperti apa, seperti itu. Dan dampak dari kenaikan dari PCE di sini memaksa probabilitas berubah ya dengan cukup drastis. Bahkan yang sebelumnya Fed itu cenderung melakukan pausing di sini sebesar probabilitasnya 80% ya di sini, tapi sudah berkurang menjadi 37% saja dan beralih partisipan pasar expect bahwa Fed perlu menaikkan satu kali lagi ya di bulan Juni tanggal 14 nanti. Which is hal ini yang menyebabkan positioning trading dari para institusi itu beralih ke US dollar sehingga hal tersebut yang menyebabkan US dollar menguat di sepanjang minggu lalu. Dan waspadai mengenai aksi profit taking ya, yang sempat saya tadi mention bahwa ada positivity mengenai debt limit deal itu sendiri ya. Headline ini Anda tidak boleh lupakan begitu saja, karena di minggu ini berpotensi memberikan sebuah spark in volatilitas yang tidak ada jadwal di kalender ekonomi ya. Karena deadline-nya itu kurang lebih di hari Kamis nanti, kalau saya tidak salah di tanggal 1 Juni ya. Which is ini sebenarnya ada volatilitas yang cukup bisa pick up ya sepanjang 3 hari ke depan. Seperti itu. Oke, dari kalender ekonomi dan juga headline sudah cukup jelas, kita langsung lihat ke teknikalnya ya, di time frame besar terlebih dahulu ya, kita akan lihat US dollar seperti apa. Oke, di sini US dollar cenderung mengalami sentimen yang relatif bullish ya sepanjang minggu lalu. Dan hal ini berpotensi untuk kalau misalkan terjadi adanya sebuah profit taking karena positivity dari debt limit itu sendiri, mungkin saya akan berikan dua skenario ya. Karena pada dasarnya, walaupun di sini trennya itu bergerak naik, tapi ada potensi kalau misalkan trend line ini ditembus dengan cukup solid, kemudian retest harga ke area 104, ada potensi untuk bisa continue turun ke 103 ya dari sisi indeks dolar. Tapi kalau misalkan sentimen kenaikan dari US dollar masih berlanjut dan ada sebuah perubahan dari debt limitnya itu sendiri menjadi no deal, maka berpotensi untuk terus membuat US dollar bergerak naik ya. Seperti ini. Kita buat dua skenario terlebih dahulu ya, karena kita pun memberikan beberapa konfirmator di beberapa hari ke depan. Tapi kalau misalkan secara teknikal kita mendapatkan adanya area resisten di sini, dan bisa saja berpotensi untuk membuat indeks dolar itu tertekan ke arah level 103 ya. Apalagi didukung oleh teknikal yang sudah berpotensi membentuk yang namanya pattern double top ya. Hanya saja neckline di area 103.9 perlu ditembus terlebih dahulu ya, atau trendline yang saya garis di level tersebut seperti itu. Kemudian berkebalikan dengan indeks dolar, Euro USD pun berpotensi untuk menguat ya, karena kita masih berfokus terhadap US dollar data dan juga Federal Reserve ya. Kita mendapatkan adanya sebuah teknikal yang menunjukkan adanya probabilitas naik ya, karena di area tersebut itu terjadi pattern double bottom ya, berkebalikan dengan indeks dolar. Kita mendapatkan pattern yang relatif membentuk double bottom ya di area ini ya. Kita bisa jadikan area ini sebagai pijakan untuk harga itu cenderung bergerak naik ya. Sudah cukup bilang ini ada double bottomnya. Dan kalau misalkan harga ini bisa tertembus, maka kalau misalkan trend line ini tertembus, maka bisa saja untuk Euro USD itu kembali menguji ke level 101.08 ya, ke area hijau yang saya tandai di area ini seperti itu. Tapi kalau misalkan double bottom ini ditembus supportnya, maka bukan tidak mungkin bahwa Euro USD kembali melanjutkan penurunan ke level yang berada di area hijau ini seperti itu. Mana yang akan terjadi? Kita perlu memantau mengenai US dollarnya itu sendiri ya, sebelum kita mengasumsikan harga cenderung akan bergerak naik atau
turun seperti itu. Kemudian USD JPY, kita akan melihat bahwa USD JPY masih berfokus terhadap US dollar yang mendapatkan traksi penguatan. Kita akan lihat terlebih dahulu di time frame yang jauh lebih besar, bahwa di time frame yang jauh lebih besar di sini erat dengan area resisten yang ada di area sini. Cukup besar probabilitasnya untuk USD JPY untuk revisit resisten 102 terlebih dahulu ke area ini ya. Sebelum nanti kita lihat area di sini apakah cenderung bisa continue atau ada potensi profit taking yang bisa mendorong USD JPY kembali drop ke level 140.3 ya. Tapi kalau misalnya rekan-rekan ingin mengambil posisi short, tunggu terbentuknya swing high di time frame yang jauh lebih kecil. Dan di sini sudah ada swing high ya, tapi saya terlalu prematur untuk mengambil short di area ini karena masih berpotensi untuk meningkat ya harganya ke level 101.5 yang ada di sini seperti itu. Kemudian di sini ada gold ya. Dari sisi gold sebenarnya cukup memberikan sebuah potensi naik ya, karena kita mendapatkan adanya area support di area 1935 di sini. Dan selama harga bisa bertahan di area ini, ada potensi untuk rebound kembali ke level 19.55 ya, ke area hijau yang saya tandai di area ini ya. Dan kembali lagi, kalau misalkan kita mendapatkan tren yang sedang sideways seperti ini, alangkah bijaknya kita melakukan trade, yakni buy low dan juga sell high, seperti itu. Dan terakhir, kita akan bahas oil ya, karena pagi ini kita mendapatkan sebuah gap dari oil itu sendiri. Marking di minggu lalu sebenarnya sudah terkena. Harga oil itu cenderung tertahan di area resisten 73 ya, dan masih cenderung bisa kita optimalkan opportunity ini untuk melakukan short ya, dengan menguji kembali level support yang baru diakumulasi di level 72 seperti ini ya. Tapi kalau misalkan level 73 ini tertembus, bukan tidak mungkin revisit ke resisten selanjutnya di level 74 seperti ini. Oke, itu saja mungkin dari sisi update mengenai pasar yang terjadi baru-baru ini, dan saya tekankan kembali di minggu ini ada potensi NFP itu menjadi sebuah market mover dan bisa memberikan volatilitas yang cukup kencang. Dan jangan lupa juga mengenai debt limit, ini di luar dari kalender ekonomi yang bisa memicu spark in volatilitas terhadap pasar, khususnya US dollar. Jadi bagi rekan-rekan, cukup konservatif saja di minggu ini karena banyak beberapa event yang beresiko, yang berpotensi memberikan sebuah volatilitas yang tidak bisa kita proyeksikan. Oke, itu saja mungkin untuk market update baru-baru ini. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.